Oke, ini yang saya lakukan kalau saya mulai dari nol banget. Jadi semua ini hilang, kemudian saya mulai dari nol, nggak punya apa-apa. Ini yang bakalan saya lakuin. Halo semuanya, kalau nggak tahu nama saya Rizky Ritama, saya udah trading selama 12 tahun. Saya bangun platform edukasi trading dari nol sampai lebih dari 1 juta subscriber, dan sekarang kita lagi ada pendanaan trader sampai ke 80 juta per trader. Semua itu gratis dan Anda nggak perlu bayar sepeser pun, karena misi kita itu bantu teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau ingin ikut, masuk aja ke sekolah-trading.id. Ada 5 fase ketika saya balik lagi dari nol yang bakalan saya tempuh sampai balik lagi ke fase ini. Yang pertama survive, side hustle, trading, safety net, sama scaling. Saat ini saya lagi di scaling, jadi mungkin kalau saya mau balik lagi, saya bakalan ke survive. Karena ini yang saya lakuin juga dulu. Kalau saya balik lagi, ya berarti saya bakalan ngelakuin hal yang sama, mungkin lebih cepat lagi. Mungkin lebih cepat lagi mendapatkan step yang kelima, karena saya udah tahu naik turunnya. Nah, menurut saya yang pertama itu survive dulu. Egonya nanti aja. Survive. Yang penting itu kita survive. Nggak usah ngandelin, oh saya nggak kerja di sini nggak apa-apa, nggak di sini nggak apa-apa. Nanti saya bakalan cari-cari yang lain lah, gampang. Yang penting saya keluar kerja dulu. Kalau saya nggak, kebalik. Saya langkah pertama itu survive dulu, cari kerja dulu. Sama orang nggak apa-apa, yang penting cari kerja untuk basic need, untuk kita makan, untuk kita transportasi, kebutuhan dasar lah intinya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting kebutuhan dasar saya itu terpenuhi, aman, cukup buat saya. Kenapa? Ketika basic need itu ke cover, itu kita bisa lihat kepala itu menjadi dingin. Jadi kita bisa tenang, mau ngapain aja juga tenang, karena nggak bingung bakalan makan apa, nggak punya uang buat makan, itu udah nggak ada, udah selesai di situ. Nah, kebanyakan orang itu basic need aja belum ke cover, dia udah mau ke tahap-tahap selanjutnya. Contoh dia mau trading, dia mau ini, dia mau investasi, itu doesn't make any sense. Jadinya malah teman-teman itu kayak flow margin, berharap cuan gede banget. Nah, itu karena itu tadi mindsetnya belum survive dulu. Nah, setelah basic needs sudah tercover, contoh pengeluaran saya di 3 juta, ya udah saya cari gaji yang 3 juta, oke. Atau kalau di Banyuwangi lebih rendah lagi, pastinya jauh lebih rendah, ya wis di situ kita nyari minimal basic needs ke cover. Ini bukan soal gengsi, tapi ini strategi untuk survive dulu. Nah, ketika jam kerja kan contoh jam 9 sampai jam 4. Nah, ini bakal masuk ke tahap selanjutnya. Tapi kita lihat orang gagal mulai dari nol bukan karena nggak punya skill, tapi karena benar-benar panik. Mereka harus ngapain itu panik. Makanya yang pertama yang perlu ditekanin itu survive dulu, teman-teman. Basic need harus aman dulu. Kalau belum aman, cari kerja. Susah cari kerja, cari pasti ada. Entah itu Gojek, entah itu freelance, entah itu apa. Pokoknya basic need harus ke cover terlebih dahulu. Kalau Alex Hormozi itu bilang, atau Gary V, setiap hari teman-teman itu masukin contoh 100 atau 200 aplikasi, masukin lamaran setiap hari. Habis itu DM perusahaan-perusahaan 1000 sehari, masa satu nggak dapat, gitu mereka bilangnya. Dan aku make sense, quantity is the key. Nah, setelah kita udah dapat kerjaan dari 9 sampai jam 4, nah ini yang saya lakukan, yaitu side hustle yang scalable. Saya nyari side hustle yang benar-benar scalable. Kalau dulu saya di Australia, pendapatannya gede, jadi side hustle-nya langsung trading. Kalau di Indonesia itu agak-agak lumayan susah. Jadi saya bakalan mulai ke yang lagi rame sekarang ya. Lagi rame sekarang kan affiliate dari dulu sebenarnya. Cuma di US pun lagi sangat-sangat rame. Atau teman-teman mau freelance juga bisa. Yang penting ingat, ini scalable harusnya. Jadi batasannya itu seberapa teman-teman itu kerja keras, yaitu semakin dapat uang lebih banyak, semakin lama juga semakin bagus. Itu namanya scalable. Affiliate di sini menarik. Ataupun kalau teman-teman mau ya personal branding, boleh, silakan. Nah, karena kenapa? Modalnya nyaris nol, bisa dikerjain setelah pulang. Sabtu Minggu itu bisa di-push habis-habisan. Saya dulu Sabtu Minggu suka saya push. Kemudian kalau trading pulang dari kerja masih trading sampai malam. Nah, di sini saya bakalan fokus. Saya udah nggak mikirin basic need udah ada, saya tinggal scalable aja. Ke affiliate di sini terus saya hajar mati-matian. Sabtu Minggu saya hajar terus-menerus. Nggak bakalan berhenti sekitar 1-5 bulan di situ. Itu pasti oke. Target pertama itu di $1.000, $1.000. Saya harus bisa nyimpan di $1.000. Simpan. Basic need udah ada. Tinggal ini side hustle yang scalable. Ketika kita udah dapet yang di $1.000 atau yang di 10
17 juta kalau sekarang di USD, saya bakalan lanjut dengan skill saya yang saya udah punya, yaitu trading. Affiliate juga masih jalan, kerjaan juga masih jalan. Trading di sini saya juga mulai masuk, tapi dengan resiko yang agak lumayan kecil karena apa ya, kan waktunya agak mepet tuh, agak sedikit karena ada 3 pekerjaan yang saya lakuin. $1.000 saya masukin ke akun Sen, pakai lot 0,1 dengan risk yang proper, target 10% konsisten tanpa full matching, tanpa gambling. Kenapa saya bilang tanpa full matching, tanpa gambling? Karena ketika kita gambling, uang yang 5 bulan kita taruh di situ takutnya hilang, bahaya. Mending pelan-pelan, yang penting profitnya stabil. Nanti kalau ada uang lagi dari affiliate, dari tambahan kerjaan, kita hajar ke trading lagi, kita. Oke? Nah, simulasi growth selama 10% per bulan, jadi kita bisa putar lagi uangnya. 1 bulan profit di 10.000 atau $100, nggak banyak, 1.700.000, oke lah. Kemudian nambah sampai 259, berarti naik di 100%-an selama 10 bulan. Oke, ini belum kalau teman-teman waktu di affiliate dihajar terus di trading. Aku nggak bakalan las ke investment, enggak. Saya bakalan fokus ke side hustle saya dan juga trading saya. Kerjaan hanya untuk basic need saya. Nah, kenapa ini bisa berhasil? Karena saya kepala dingin, makan udah gak bingung. Saya tinggal kejar apa yang saya pengen. Ingat yang tadi awal-awal, saya harus punya di $1.000 atau 17 juta. Oke, fix. Gimana caranya? Nah, itu yang kita cari, scalable-nya. Kemudian kenapa kok saya bisa bilang ini berhasil juga? Karena kita bisa dapat double income dari situ. Kebanyakan di Indonesia itu gini, hasil dari kerjanya dibuat trading, habis bulan depan masukin lagi, habis lagi, kayak gitu terus. Kemudian dapat jackpot banyak, seneng, ya kan? Di WD deposit lagi, habis lagi karena resikonya dinaikin. Setelah mendapatkan jackpot, biasanya resikonya dinaikin. Kemudian gaji lagi, dapat gaji, masukin lagi ke trading, habis lagi, muter aja nggak selesai itu. Karena apa? Nggak punya double income. Tradingannya masih belum stabil, full margin pula, kemudian income-nya cuma 1. Wah, itu agak goyang nanti. Compound growth, modal membesar dari profit. Profit tadi kan membesar karena kita pelan-pelan, dan injeksi dana dari affiliate bukan satu sumber. Jadi sumber kehidupan sehari-hari kita dapat dari pekerjaan, side hustle-nya kita fokus untuk masukin ke trading. Nah, kita masuk ke fase yang keempat. Nah, kenapa saya bilang fase yang keempat? Karena 3 pekerjaan di sini teman-teman nggak bisa scale, nanti terlalu banyak waktu yang terkuras. Jadi pekerjaan yang tetap harus dikeluarkan. Caranya harus punya 12 bulan pengeluaran. Contoh pengeluaran karena tradingnya bagus, karena ini, karena itu, kebutuhannya naik jadi 5 juta. Awalnya mungkin 1,5 juta atau 2 juta, naik bulanannya jadi naik karena lifestyle-nya naik, contoh. Oke? Nah, berarti teman-teman butuh di 60 juta safety net. Saya harus punya 60 juta. Kenapa saya bilang ini achievable? Karena di trading tadi nambah, kemudian di affiliate juga terus ditambahkan di situ. Gaji kita nggak ambil, terus buat kehidupan sehari-hari. Ini sangat-sangat bisa. Kalau belum sampai di 60, saya nggak bakalan keluar dari pekerjaan yang awal tadi. Saya fokus saja sama trading, saya fokus saja sama affiliate. Sebelum saya fokus ke selanjutnya, ini yang fase kelima. Nah, yang fase kelima yang menarik yaitu keluar kerja dan scale up. Nah, ini yang saya lakukan dulu sebenarnya. Makanya saya bilang kalau saya balik lagi, saya bakalan ngelakuin hal yang sama. Cuma side hustle-nya itu berbeda-beda. Dulu saya macam-macam side hustle saya waktu di Indonesia, waktu di Australia, itu macam-macam yang saya lakukan. Kemudian hasil side hustle kita masukin ke trading, muter-muter dari situ. Oke. Nah, kesalahannya dulu itu memang, makanya saya bilang kalau saya balik lagi mungkin bisa lebih cepat karena kesalahan-kesalahan yang dulu saya lakuin. Contoh, resiko untuk trading lebih besar, jadi hasil dari side hustle itu habis, kemudian saya ngambil kartu kredit untuk mendanai ini dan itu malah hancur nggak karuan. Kalau teman-teman itu ikuti blueprint tadi, kelihatannya harusnya lebih aman karena saya ngelakuin hal yang sama. Nah, fase kelima ini yang saya lakuin. Kenapa? Penghasilan trading saya lumayan lebih besar daripada gaji saya, tapi saya udah scale, udah nyimpen, ada simpenan setidaknya. Makanya saya keluar dari kerjaan yang ada di Australia. Dulu lumayan
kita dapat saya itu dapat 40 kalau nggak salah, 40 juta per bulan, istri 20, pokoknya 60 jutaan. Tapi yang kita bisa bawa pulang itu sekitar 25 juta karena di sana banyak pengeluarannya. Nah di sini untuk trading dan lain-lain itu sangat-sangat apa ya lebih lah dari situ. Makanya ya ngapain, mending kita di Indonesia aja, cost jadi lebih turun, kemudian penghasilan USD narik gitu. Nah syaratnya keluar kerja itu trading akun sudah gede karena kan ditambahin dari side hustle tadi, affiliate income udah jalan, tabungan 12 bulan udah aman, gaya itu nggak usah dinaikin dulu. Nah yang menarik sekarang yaitu kalau udah keluar dari pekerjaan ngapain. Nah ini yang biasanya teman-teman itu bingung, kalau udah dari keluar kerjaan saya bakalan full time terus jadi trading, kemudian saya ngelanjutin dari affiliate. Trading itu naik turun, affiliate juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kenapa? Nggak tahu, kita sampai kapan kan kita nggak tahu. Kita harus building the third pyramid, yaitu bisnis. Balik lagi, kita harus balik lagi ke bisnis. Entah itu affiliate-nya tadi kita buat sistem biar orang bisa nge-handle affiliate-nya, kita checking untuk bisa scale up lebih besar lagi. Teman-teman juga pasti tahu kayak banyak para businessman atau influencer sekarang bikin live tapi banyak banget karyawannya untuk nge-live. Itu ada di US juga lagi rame sana. Atau bikin bisnis yang baru. Contoh saya lagi bikin Wolf Gym. Nah itu gym support center yang paling besar di Banyuwangi sekarang. Kenapa? Cash flow. Jadi scale up-nya itu ke situ. Trading tetap jalan, side hustle tetap jalan. Ini yang bisnis yang baru ini tetap jalan ngikuti zamannya. Contoh affiliate mati, ini masih jalan, kita tinggal nyari yang lainnya. Jadi otak di sini sangat-sangat bisa kok untuk mengcover semuanya ini. Karena kalau menurut saya trading di sini bukan masalah sekalian bener tarik kalis atau selalu bener di trading, enggak. Masalah di money manajemen dan risk management itu ke cover udah selesai. Ada beberapa anak kantor yang udah kita funded, udah lumayan banyak. Nah itu lumayan dia bisa dapat side hustle dari trading. Padahal mereka barusan belajar 1-2 minggu belajar itu langsung bisa artinya. Karena apa? Ya kita hanya ngajarin pokoknya kayak gini, buy stop di sini, risk resikonya segini, loss-nya segini, terus pakai ini aja. Udah selesai. Oke? Simple, tapi saya nggak menggampangkan trading. Nah, kemudian ingat, nggak ada shortcut dan nggak ada yang instan. Kalau teman-teman itu punya plan yang jelas dan eksekusi tanpa alasan, Anda bakalan sampai sebenarnya. Kalau saya dulu itu ingat kata-kata si Gary itu sama sekarang saya Alex itu selalu bilang volume itu bakalan ngalahin luck, bakalan ngalahin keberuntungan. Kenapa? Contoh kita itu membuat 10.000 video, masa satu yang viral nggak ada gitu loh. Contoh kita ngelamar ke 10.000 aplikan atau kita ngelamar ke 10.000 perusahaan, masa satu aja nggak ada nyantol. Nggak ada pak, tambahin 100.000, coba tiap hari DM orang-orang, masa nggak ada yang nyantol? Ada pasti. Jadi volume itu penting, kebanyakan orang itu meremehkannya. Jadi contoh YouTube channel aja lah gampang, teman-teman lagi bikin YouTube channel, ngupload 1 minggu sekali, nggak jalan YouTube channel saya, the fuck. Sebenarnya bukan nggak jalan, tapi memang volumenya kurang. Volume itu penting. Itu, thank you. Semoga bermanfaat.